Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, beliau memaparkan di dalam kitabnya, yaitu kitab Minhajul Abidin. Di situ beliau menyebutkan tentang perihal taubat, sehingga mensajikan 4 syarat taubat yang ditulis di dalam kitab Minhajul Abidin tersebut. Dijelaskan pertaubatan merupakan jalan yang akan ditempuh oleh seseorang mukmin yang tujuannya adalah untuk melakukan tazkiyatun nafs, atau yang disebut dengan penyucian jiwa. Taubat adalah penyucian jiwa seseorang hamba setelah melakukan banyak kesalahan, banyak kekhilafan, dan menyadari atas kesalahan serta memiliki suatu niat kita tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Makanya beliau menyebutkan, Bu, dalam prosesnya bertaubat itu memiliki beberapa tahap dan persyaratan sebelum kita menapaki pertaubatan yang sesungguhnya atau yang dikenal dengan istilah taubatan nasuha. Maka dalam kitab tersebut pelaksanaan taubat ini mensyaratkan pada 4 hal. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, kita ini benar-benar berniat meninggalkan perbuatan dosa. Seseorang hamba harus membulatkan hati dan bertekad kuat untuk tidak akan pernah mengulangi perbuatan dosa lagi. Jika dia telah meninggalkan perbuatan dosa, namun dalam hatinya masih ada kemungkinan untuk mengulangi kembali, dalam hatinya belum ada kemantapan dan masih ada kemungkinan untuk mengulangi dosa tersebut, maka sesungguhnya dia hanya terhindar daripada dosa dan dia bukan orang yang benar-benar bertobat. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, bertaubat daripada perbuatan dosa yang sudah pernah ia lakukan sebelumnya. Sebab yang dikatakan bertaubat daripada dosa itu dosa, Bu, yang pernah kita perbuat. Artinya kita kembali kepada mulanya, bahwa seorang manusia itu tidak pernah berbuat dosa. Maka syarat yang kedua, bertaubat daripada perbuatan dosa yang sudah pernah ia lakukan sebelumnya. Sebab jika memang dia belum pernah melakukan dosa, tentu dia adalah seorang hamba yang sangat bertakwa, hamba yang muttaqin, bukan disebut sebagai orang yang bertaubat atau si taib. Oleh karena itu, tepat sekali manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa orang yang jauh dari perbuatan kufur, yang disebut dengan orang muttaqin, juga bukan orang yang bertaubat daripada kekufuran. Itu kata baginda Rasulullah. Artinya dia tidak pernah berbuat kekufuran. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebab orang muttaqin belum pernah melakukan kekufuran. Lain halnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang bertaubat daripada kekufuran. Beliau pernah melakukan perbuatan sebelumnya. Beliau ketika itu belum Islam, tapi ketika masuk Islam dia bertaubat daripada kekufurannya. Itu prinsip daripada Sayyidina Umar. Padahal ketika Sayyidina Umar masuk Islam, jelas beliau itu sudah taubat dan sudah suci. Tapi tetap beliau melaksanakan taubatnya lantaran beliau Sayyidina Umar pernah melakukan kekufuran di ketika masa jahiliyahnya.
Itu yang kedua, ibu-ibu sekalian, yaitu bertaubat daripada perbuatan dosa yang sudah pernah ia lakukan sebelumnya. Kemudian konsep yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, syaratnya yaitu dosa yang dahulu pernah dilakukan harus dihindari. Dosa-dosa yang dahulu yang pernah kita perbuat, yang pernah kita melaksanakannya, harus dihindari pengulangannya dengan cara mengabaikan kesempatan untuk berbuat dosa yang sama levelnya meskipun berbeda-beda modelnya. Walaupun kita tidak pernah melakukan dosa seperti yang dahulu, namun itu dikategorikan kepada dosa walaupun berbeda modelnya, tetap wajib oleh kita untuk menghindari pengulangannya atau untuk mengabaikan kesempatan untuk berbuat. Jangan kita berikan kesempatan untuk berbuat ketika ada maksiat di hadapan kita atau merencanakan perbuatan maksiatnya. Itulah yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, dosa yang dahulu yang pernah dilakukan harus dihindari. Itu konsep yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali seseorang ingin mentaubat dengan tujuannya yaitu tazkiyatun nufus. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini misalkan ketika ada orang tua renta dan pikul yang ingin bertaubat kepada Allah daripada perbuatan zina. Ini sebagai misal, Bu. Dan merampok yang pernah dilakukan pada masa mudanya. Tentu taubatnya masih bisa diterima oleh Allah. Sebab selama masih ada nafas, masih ada nyawa, pintu taubat baginya masih terbuka. Allah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu bersifat maha ghafur, bersifat maha pengampunan. Cuma tinggal pada kita ini. Pintu taubat selalu dibuka oleh Allah sebelum matahari keluar di ufuk barat, sebelum nyawa kita digargara. Allah selalu memberikan pintu taubat, membukakan pintu pengampunan buat seseorang hamba yang penuh dengan dosa, walaupun dosanya penuh langit dan bumi. Ingatkan kita ibu-ibu, itu kisahnya seorang pemuda pada masa Bani Israel yang diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam satu majelis, di mana pemuda itu pernah membunuh 100 orang. Tetapi Allah masih membuka pintu, masih membuka pengampunan terhadap pemuda itu. Akhirnya pemuda itu insaf dan diterima taubatnya, dan Allah mengangkatkan derajat dan memasukkan pemuda itu ke dalam Jannatun Na'im. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat, konsep Imam Al-Ghazali tentang taubat. Upaya meninggalkan pengulangan dosa yang pernah dilakukan dengan diniatkan semata-mata untuk mengagungkan nama Allah, serta menjauhi murka dan siksanya. Itu konsep yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Upaya untuk meninggalkan pengulangan dosa yang pernah dilakukan semata-mata diniatkan karena Allah, diniatkan untuk mengagungkan nama Allah, serta menjauhi murka dan siksanya Allah. Bukan karena kesenangan duniawi kita meninggalkan maksiat. Bukan karena takut terhadap manusia, takut dipenjara, takut diancam dan sebagainya, hasrat ingin dipuji dan sebagainya. Bukan itu ibu-ibu sekalian. Tapi karena kita ikhlas semata-mata karena Allah. Hanya untuk mengagungkan nama Allah, serta menjauhi murka dan siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hal inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai syarat dan rukun taubat. Artinya, kita
apa yang akan ke depan akan selalu kita berbuat. Berjanji kita tidak akan pernah mengulangi lagi. Wajib kita untuk memperbaiki segala persoalan-persoalan yang telah kita rusak, yang telah kita cemarkan tentang perilaku kita. Keempat inilah yang akan membawa umat manusia kepada hal pertobatan yang paling sempurna. Begitu kita berhasil menyempurnakan keempat hal tersebut, itulah yang dikatakan seseorang itu bisa kita namai dengan taubatnya orang yang sejati. Kalau hanya taubat sekedar taubat, kalau hanya taubat hanya untuk meninggalkan maksiat sebentar, kemudian kita kembali lagi setelah ada kepuasan, ataupun setelah kita mendapat jabatan dan sebagainya, kita kembali lagi. Kemudian setelah kita nggak ada jabatan, setelah kita miskin dan sebagainya, kita imsaf lagi, kemudian kembali lagi kepada maksiat. Itu sama juga kita memperolok-olok syariat. Ya jelas memperolok-olok syariat itu memperolok-olok Nabi. Jelas memperolok-oloknya Nabi adalah memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Maka memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala itu jelas hukumnya adalah murka dan neraka. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, perbanyakkanlah istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam satu riwayat beliau mengucapkan istighfar di dalam sehari semalam 70 kali, bahkan ada riwayat juga 100 kali. Itu Rasulullah, manusia yang tidak pernah berdosa, manusia yang maksum, makhluk yang paling sempurna, tapi beliau memohon pengampunan kepada Allah. Bayangkan dengan kita, kira-kira ibu-ibu sekalian, berapa kali kita mengucapkan kalimat istighfar setiap hari atau 24 jam. Rasulullah 70 kali. Apakah ada kita mengistighfarkan 70 kali? Saya rasa ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah kurangnya. Sogianya kita manusia yang setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap hari penuh berlemuran dengan dosa. Bukan 70 kali kita mengucapkan istighfar, melebihi daripada Rasulullah. Tapi kenyataannya kita tidak sampai 70 kali. Bahkan sering dan menjadi lazim bagi kita kalau memang ada hanya 3 kali. Bayangkan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, 3 kali, 3 kali 5, hanya sehari semalam kita mengucapkan istighfar hanya 15 kali. Malulah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.